Halo semuanya, kembali lagi di tutorial belajar Python di HP Android. Di tutorial kali ini kita akan bahas sebuah topik yang boleh dikatakan sangat-sangat penting sekali di dalam bahasa Python, yaitu modul. Kita akan bahas tentang modul. Apa itu modul? Modul ini adalah sebuah library yang berisi file yang memiliki ekstensi atau format PY. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah file yang memiliki format PY, passwordsaver.py. Nah, passwordsaver.py ini bisa kita jadikan modul, kita import dan kita gunakan ke dalam program yang kita buat. Jadi guna modul ini bisa membantu kita untuk membuat program kita. Oke, modul ini ada dua. Yang pertama adalah modul yang datang dari standar library Python. Maksud dari standar library ini adalah modul yang sudah menjadi modul bawaan dari Python, sehingga ketika kita ingin menggunakannya, kita tidak perlu lagi mendownload dan menginstallnya. Kita tinggal mengimport dan bisa langsung kita gunakan dalam program kita. Oke, yang kedua itu ada modul yang datang dari luar standar library Python, yaitu modul yang dibuat oleh para programmer dalam komunitas Python yang saling berbagi file. Ya. Jadi, file yang saling berbagi bisa kita bagikan dan kita bisa saling bantu-membantu dalam membuat program. Oke, jadi sangat berguna sekali untuk kita ketahui apa itu modul. Oke, kalau kalian perhatikan tutorial-tutorial yang saya buat, membuat program-program sederhana seperti program dari Tkinter, dari Pykit5, dari Pygame, dan lain-lain, semuanya itu menggunakan modul. Tandanya kalian lihat pada code-nya itu dimulai dengan kata import. Misalnya import sys, berarti saya menggunakan modul sys. Import random, berarti saya menggunakan modul random. Dan juga import Tkinter, saya menggunakan modul Tkinter, dan yang lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat modul. Cara membuat modul itu sangat mudah sekali, yaitu kita buat dulu code-nya. Misalnya, kita buat code kita buat variabel x, misalnya nama, kemudian value-nya hello. Oke. Kemudian kita buat sebuah fungsi, kita beri nama fungsinya say hello. Nah, di dalam fungsi say hello ini kita akan memprint variabel x yang di atas, print x. Oke. Nah, ini sangat sederhana sekali. Nah, ini code bisa kita jadikan modul dengan cara menyimpannya menjadi file yang berformat PY. Oke. Nah, ini di PyDroid 3 cara menyimpannya kita tab pada gambar folder, kemudian tab pada save as. Nah, kemudian kita pilih internal storage. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada select folder dan ada new folder. Kalau kita sudah punya foldernya, kita cari dulu folder di mana kita ingin menyimpannya. Dan kita juga bisa membuat new folder. Caranya pilih di sini new folder. Saya contohkan. Nah, akan keluar di sini nama folder. Kita beri nama foldernya. Misalnya kita buat nama Python modul. Kita beri nama seperti itu. Python modul. Kemudian kita tekan create. Setelah tekan create, kita tekan select folder. Oke. Nah, akan keluar nama file.py-nya. Kita akan memberi namanya, misalnya say hello.py. Jadi namanya say hello.py. Kemudian kita simpan. Ya, jangan lupa .py-nya supaya bisa menjadi modul ya. Kemudian kita tekan save. Nah, ini sudah menjadi sebuah modul atau sebuah file dengan format Python .py. Oke. Nah, modul ini bisa kita gunakan di dalam program kita yang lain. Nah, contohnya kita buat program yang baru, kita buat file new file. Oke, tapi file kita yang baru ini kita harus simpan dulu di dalam folder yang sama dengan say hello.py. Nah, kalau tidak kita simpan di dalam folder yang baru, nanti modul say hello itu tidak bisa kita gunakan ya. Kita akan mendapat error ketika kita mengimportnya.
Oke, sekarang kita simpan dulu file yang baru kita buat, save as, kemudian internal storage, kita cari folder yang kita buat tadi, yaitu Python module. Oke, di mana dia Python module? Ya ini dia Python module, kita pilih Python modulnya, kemudian kita tekan select folder, kemudian kita buat nama dari file baru kita. Misalnya try module, mencoba modul ya. Try module.py. Ini juga harus kita simpan dalam format py. Oke. Kemudian tekan save. Nah, ini sudah ada try module dan yang di sebelah ini adalah say hello.py. Kita kembali ke try module. Nah, untuk menggunakan say hello.py, kita harus mengimportnya. Untuk mengimportnya, kita gunakan kata kunci import. Import dalam huruf kecil semuanya, yaitu EIMPORT, import. Setelah import, baru kita import nama dari modulnya, namanya adalah say hello. Oke, kita sini say hello. Dan tidak kita masukkan .py-nya, oke. Cukup import say hello. Nah, setelah kita import, kita bisa menjalankan say hello, oke. Misalnya di sini di say hello ini ada sebuah variabel dan ada sebuah fungsi. Fungsinya bernama say_hello. Misalnya kita ingin menggunakan say hello ini, fungsi say hello ini di dalam try module. Caranya, pertama kita buat dulu misalnya variabel x sama dengan, baru kita gunakan say hello yang kita import di atas, say hello. Nah, untuk menggunakan fungsi yang di sini, fungsi say_hello itu, setelah say hello, nama modul yang di atas, kita beri tanda titik, kemudian kita masukkan nama dari fungsinya, yaitu say_hello. Kemudian kita beri tanda kurung seperti itu. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang kita bisa mendapat hasil print hello. Ini dia hello. Oke. Jadi di dalam file baru kita ini, kita tidak perlu lagi membuat code yang seperti ini. X sama dengan hello, kemudian kita ketik lagi def say hello. Tidak perlu lagi kita ketik seperti itu. Kita cukup membuatnya seperti ini. Jadi code kita menjadi lebih pendek, ya, lebih singkat. Jadi itu adalah kegunaan dari modul. Sangat berguna sekali. Nah, selain dari import seperti itu, ini kan masih agak panjang ya. Kita bisa juga mengimport dengan menggunakan alias atau nama bisa kita singkat nama modulnya. Oke. Misalnya say hello, kita import say hello s, kemudian kita gunakan kata s. Setelah itu baru kita beri nama aliasnya. Misalnya sh. sh itu singkatan dari say hello. Jadi di sini bisa kita singkat. Tidak perlu tulis say hello lagi, kita tulis saja say sh. Jadi sh titik say hello. Jadi lebih singkat lagi. Kemudian kita jalankan dan masih tetap bisa berfungsi seperti tadi. Oke. Nah, selain dari membuat nama alias, nama singkatnya seperti itu, kita juga bisa menggunakan import seperti ini. Oke. From, kita buat from, kemudian kita buat nama say hello, nama filenya, from say hello, kemudian import. Nah, apa yang ingin kita import? Kita ingin mengimport fungsi di sini. Jadi nama fungsinya kita import. Import say_hello. Oke. Nah, kemudian di sini kita langsung saja say hello. X sama dengan say hello. Say hello. Oke. Kemudian kita jalankan X. Kemudian kita coba. Oke, kita mendapatkan hasil yang sama, itu hello.
Jadi code kita menjadi semakin singkat ya. Jadi semakin mudah kita jalankan. Oke. Nah, selain dari cara mengimportnya seperti ini, kita juga bisa mengimportnya dengan cara seperti ini. From say hello, import tanda bintang. Nah, import dengan menggunakan tanda bintang ini maksudnya kita mengimport semua yang ada di dalam modul ini. Yang pertama kita import X, yaitu variabel X. Yang kedua kita juga mengimport fungsinya. Apapun yang ada di dalam modul ini bisa kita gunakan dengan menggunakan tanda bintang. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya juga sama, hello. Oke. Kemudian kita coba gunakan variabel, misalnya kita tambah lagi variabel baru di sini, atau fungsi baru, def say hi. Kemudian dalamnya print hi. Print hi. How are you? Print hi, how are you? Oke. Kemudian ini kita simpan. Nah, di sini kita bisa menggunakannya lagi. X sama dengan say hi. Kita tidak perlu mengimport say hi lagi karena kita sudah mengimport tanda bintang. X sama dengan say hi, kemudian X. Nah, di sini hi, how are you? Sudah keluar outputnya. Hi, how are you? Sesuai dengan code yang ada di dalam modul ini. Oke. Jadi sangat berguna sekali untuk kita menggunakan modul di dalam program kita supaya kita tidak mengetik lagi banyak code di dalam program baru kita. Kita cukup mengimport dan kita bisa langsung menggunakan fungsi yang ada dalam modul tersebut. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang modul yang datang dari standar library Python pada tutorial berikutnya.